Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah Fakih, salah satu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, NIM 220203110004. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang mekanisme amandemen konstitusi di negara Thailand. Dengan dosen pengampu Ibu Yayu Windari selaku dosen mata kuliah Hukum Konstitusi di kelas HTN-A. Jadi, di PPT saya ini akan saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, tentang pengertian amandemen secara umum dan menurut para ahli. Lalu yang kedua, tentang tujuan amandemen tersebut. Lalu yang ketiga, sejarah pembentukan konstitusi di negara Thailand. Lalu yang kelima, tentang mekanisme amandemen di negara Thailand. Langsung ke pembahasan yang pertama, pengertian amandemen secara umum itu ialah sebuah istilah yang digunakan untuk secara resmi mengubah dokumen untuk perbaikan atau untuk diperbaiki. Nah, perubahan ini dapat berupa penambahan ataupun penghapusan catatan yang ada dalam hukum tata negara suatu negara tersebut. Karena mungkin dikarenakan informasi ataupun inkonsistensi dengan persyaratan saat ini. Lalu yang kedua, pengertian menurut para ahli. Di sini saya ambil pernyataan dari Smith dan Zuhr yang dalam istilah konstitusional ataupun American Convention, amandemen adalah penambahan perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi berupa tindakan pengubahan teks atau tulisan pada dokumen resmi. Dalam hal ini menyangkut ketentuan hukum dan undang-undang. Lalu selanjutnya poin yang kedua ialah tujuan amandemen. Nah, tujuan amandemen sendiri itu ada 5. Yang pertama, dapat menyempurnakan aturan dasar. Lalu yang kedua, dapat menyempurnakan aturan dasar negara dan mencapai tujuan nasional. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, dapat melengkapi konstitusi dan melaksanakan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi moralitas dan etika, serta solidaritas terhadap bangsa dan negara. Lalu selanjutnya tentang sejarah pembentukan konstitusi di negara Thailand. Jadi, konstitusi Thailand itu dibentuk melalui pengamatan atas pengalaman negara-negara lain yang telah memiliki konstitusi terlebih dahulu. Thailand termasuk salah satu negara yang konstitusinya itu terbentuk sebagai hasil akulturasi dari proses nasionalisme yang timbul akibat kolonialisme negara-negara dari dunia barat. Nah, Praja Kipok yang bergelar Rama menginginkan Thailand itu menjadi sebuah negara yang modern dan mengemban liberalisme. Nah, keinginan ini itu berkaitan dengan kondisi resesi ekonomi dunia yang membuat terjadinya pengetatan ekonomi. Kondisi ini tuh berlangsung sejak dekade 1930-an. Nah, pada tahun 1932, sistem pemerintahan di Thailand tuh berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Nah, perubahan ini merupakan hasil dari kudeta dan membuat dibentuknya konstitusi sementara. Pada tanggal 10 Desember 1932, konstitusi Thailand yang pertama ditandatangani oleh Raja Thailand, yaitu yang tadi saya bilang Prajagipok. Itu pembentukan konstitusi Thailand mengakhiri kekuasaan absolut dari Raja Thailand tersebut yang telah berlangsung selama 800 tahun. Lalu poin yang terakhir ataupun poin yang keempat itu mekanisme amandemen konstitusi di negara Thailand. Di sini ada 5 poin. Jadi akan saya jelaskan. Yang pertama tentang mengajukan proposal amandemen. Nah, amandemen konstitusi itu dapat diusulkan oleh anggota Dewan Legislatif Nasional atau oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Lalu yang kedua, setelah mengajukan proposal, ada pembahasan di Dewan Legislatif Nasional.
Usulan amandemen itu dibahas oleh Dewan Legislatif Nasional atau bisa disebut dengan Parlemen Thailand yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen itu harus disetujui oleh kedua badan legislatif tersebut. Lalu, setelah itu ada pemungutan suara. Untuk disetujui, amandemen konstitusi memerlukan suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Tergantung pada jenis amandemen persyaratan, suara mungkin bisa berbeda. Misalnya, contoh, persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir. Lalu, setelah pemungutan suara ada referendum. Itu sunnah jika diperlukan saja. Dalam beberapa kasus, amandemen konstitusi mungkin memerlukan persetujuan rakyat melalui referendum. Hal ini tergantung pada jenis perubahan yang diusulkan dan ketentuan yang berlaku dalam konstitusi atau undang-undang yang relevan. Lalu yang terakhir, adanya pengesahan. Selain referendum, hal ini memang sangat penting, yaitu pengesahan. Setelah disetujui oleh Dewan Legislatif Nasional dan jika diperlukan oleh referendum, amandemen konstitusi itu diserahkan kepada Raja Thailand. Untuk apa? Untuk mendapatkan persetujuan akhir. Nah, proses ini dirancang untuk memastikan bahwa amandemen konstitusi itu tidak hanya memerlukan dukungan dari legislatif yang signifikan, tetapi juga mencerminkan kehendak rakyat yang diperlukan. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang mekanisme amandemen konstitusi negara Thailand. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun kurang dipahami dengan penjelasan saya ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.